membicarakan tentang harta, ingat Allah titipkan harta itu tapi sekaligus menjadi ujian, sekaligus akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Betul harta itu jadi karunia, bisa jadi rezeki, bisa jadi sesuatu yang membanggakan, menyelamatkan, membantu. Tapi ingat harta itu pun bisa membuat manusia celaka. Sehingga 500 tahun setelah masuknya orang miskin dalam surga, barulah orang kaya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena orang kayanya masih diproses. Sebagaimana orang yang naik pesawat yang tidak punya bagasi melanggang jalan dengan cepat. Sementara yang punya bagasi masih menunggu barang-barang di bagasi untuk menunggu mengambil barangnya begitu banyak. Inilah perumpamaan harta. Pertanyaannya, kalau manusia nggak mau dan nggak boleh miskin, bolehkah dia mengejar harta? Sebagaimana tadi hadis riwayat Bukhari yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dilihat di dalam surga lebih banyak orang miskin. Bukan berarti kita harus jadi miskin, tidak. Justru bisa jadi ada orang kaya luar biasa karena kekayaannya mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Sekarang, bisa enggak harta kita mengantarkan kita masuk ke dalam surga? Bisa. Mau jadi miskin atau kaya? Lama masuk surga loh. Tapi justru bisa jadi ada orang diselamatkan dengan hartanya. Dengan apa, cara apa? Hartanya digunakan untuk membantu perjuangan agama, hartanya dipakai untuk pergi ibadah, hartanya dipakai untuk bisa bersedekah, hartanya bisa dipakai untuk membangun masjid, hartanya digunakan untuk membangun fasilitas pesantren lah atau apalah. Itu luar biasa. Makanya jadikan harta itu kendaraan kita untuk ke sorga. Ibarat orang yang tidak punya kendaraan cuma berjalan, dia kan sampai tapi agak lama. Karena tidak punya kendaraan. Tapi orang yang punya kendaraan akan mempercepat sampai ke surga. Orang yang punya uang, maaf tidak sampai jutaan, cuma ratusan, maka dia naik kapal laut 2 hari dari Makassar ke Jakarta. Tapi kalau ada orang lebih dari 1 juta uangnya, dia bisa naik pesawat cuma 2 jam dari Jakarta ke Makassar. Kalau begitu bisa jadi harta itu mempercepat kita masuk ke dalam rahmat dan rahimnya Allah. Karena kita jadikan harta itu sebagai kendaraan kita untuk menuju ke dalam surga. Iya, wa ma anfaqtum min syai'in wa yukhlifuhu. Apapun yang kau keluarkan Allah akan ganti lebih banyak daripada itu. Bahkan tasaddaqu fa inna sadaqakum fikakum minan nar. Sedekah itu sebagai penebus dari apinya neraka, bisa penghalang dari apinya neraka. Kalau begitu, harta kita jadikan wakaf, harta kita jadikan sedekah. Harta kita bisa jadi, kalau zakat itu kewajiban. Dan harta kita bisa jadi penyelamat kendaraan buat kita. Masya Allah. Jadi tidak usah takut jadi orang kaya Iya, Pak Ustadz. untuk lama masuk ke dalam surga. Karena bisa jadi dengan harta kita jadi kendaraan, jadi lebih cepat. Betul. Kalau kita punya motor, sepeda, mana lebih cepat? Ya mobil atau sepeda? Ya mobil lah Pak Ustadz. Harta harganya lebih mahal mana? Lebih mahal mobil lah Pak Kalau Ustadz. begitu perlu harta. Perlu. Untuk apa? Mempercepat kita sampai ke masjid. Masya Allah. Apalagi Rasulullah pernah katakan juga, al-mu'minu qawiyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minu dha'ifun. Seorang beriman yang kaya dalam artian apa? Yang kuat, yang kaya harta karena sumbangannya banyak. Ya, Khairum minal mu'minu dha'ifun, lebih bagus dan lebih dicintai dari Allah dibanding orang-orang yang lemah. Orang mukmin yang lemah hartanya bisa jadi. Betul. Karena kontribusinya kurang untuk. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang boleh nggak jadi orang kaya? Ya boleh banget. Tadi Ustaz sudah mengatakan bahwa hartanya bisa mengantarkan kita menjadi kendaraan untuk masuk surga kan gitu. Harta jadi zakat. Betul. Siapa yang bisa mengeluarkan zakat? Orang kaya Pak Ustaz. Kalau begitu butuh zakat nggak? Butuh. Untuk diapakan zakat? Untuk kemaslahatan. Ya, kemaslahatan. Jadi kalau begitu untuk meratakan nikmat Allah lewat adanya orang kaya mengeluarkan zakatnya. Tepuk tangan lu dong Bu. Masya Allah luar biasa nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ini ada bintang tamu kita hari ini. Kayaknya ini gara-gara hartanya yang membuat dia telat. Tahu nggak? Gitu? Dia harus milih-milih baju mana yang harus dipakai. Saya pikir karena dia naik sepeda. Tadi Ustaz bilang naik sepeda lama. Saya di parkir nunggu callingan, ya Asri masuk. Bisa aja. Nggak Boleh mungkin. Pak, kemari Pak.
Boleh Nggak nggak mungkin. saya? Boleh. Sebentar, Asri mau nanya dulu coba. Aduh, apa ini? Nanyanya berat nih, Bu, Asri, kayaknya, mumpung Bu, ya. baru datang nih, Bu. Asri kita tanyain Bu ya. Jangan Asri punya kali-kalian perasaan takut miskin nggak? Aku takut miskin. Heeh. Dikit, Hah? dikit Kok ada. dikit? Gimana sih? Loh, kan Cis, coba Cis. perasaan. Cis gimana ya Cis? Kenapa? Punya nggak perasaan takut miskin? Adalah. Kan? Ada ya? Ada. Kalau ini berarti lebih banyak. Kalau ini cuma dikit tadi Pasti ngakunya. ada. Kelihatan sih. Kenapa? Sebenarnya bukan sedikit banyak. Coba makanya kita Sudah tanya jadi alasannya. artis, presenter, terus penyiar radio, Oh. desainer, Ah. komedian, Emang nggak boleh ya? penari. Ustaz? Itu semua diambil loh. Bukan diambil Ustaz. Sebentar. Ya, Pak. Urusannya mentok, jadi penari mentok, saya sinetron mentok, presenter mentok, gitu Ustaz. Tapi Oh, dia bisa punya juga banyak gara-gara alasan. bisa semua ya Mbak Bener. ya. Tapi ntar Amin. dulu, saya pengen alasannya dulu. Kenapa alasannya takut miskin? Ayo dijawab dulu. Kenapa ayo Sri? Saya memang pernah punya uang cuma 5.000 Ustaz. Ya Nah, Allah. terus? Tahu berapa itu? Serius, tahun 89-90-an waktu saya jadi penari. Nah, terus? Iya, terus karena apa? Karena saya nggak pernah nabung. Karena apa? Karena saya hura-hura. Bener kata Ustadz, asik beli baju, asik beli perhiasan, asik mikirin luarnya. Iya, jadi pasti semua orang ternyata punya perasaan takut miskin. Karena kalau kita berbicara lebih enak mana kaya apa miskin. Coba saya tanya ibu-ibu. Bu, lebih enak mana kaya apa miskin Bu? Kaya. Enak aja jadi orang kaya Bu ya. Semuanya bisa dibeli. Kita harus butuh alasan. Betul. Kenapa ibu takut miskin? Gak boleh, harus ada alasan. Sebentar, saya tanyain dulu deh jamaahnya masih bingung nih. Jamaahnya dari mana aja sih? Yang kiri saya dari mana Bu? Dari Bu, Subang. kalau dari Subang begini, dari Subang. Oh, dari Subang. Dari mana Bu? Dari Subang. Iya. 1, 2, 3 dari? Nah, coba yang belakang saya dari mana? Dari Bu, Bandung. Bandung kita patokan kalau dari Bandung. Dari mana Bu? Dari mana? Di kipas-kipas itu. Iya. Yang kanan saya dari mana Bu, Pak? Dari Bandung dan Subang. Alhamdulillah, tepuk tangan lu dong buat jamaah yang sudah hadir di Islam itu Indah. Ricis sedikit ya saya mau Dari tanya. Bandung Subang. Iya, Ricis kan sekarang kan suka nyari duit nih. Iya. Apakah terpancing dari kakak-kakaknya yang pernah, mungkin udah sukses duluan? Sebenarnya dari dulu, dari waktu Ricis masih sekolah, Ricis sudah biasa kerja Mas. Oh, Masya Allah. Iya, jadi emang Kerjain orang. udah enggak. Kerja beneran. Jadi udah biasa, dari dulu udah biasain kerja cari duit. Karena bisa cari duit sendiri, bisa jajan sendiri gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan nih semua anak muda nih kayak Ricis berpikiran. Jadi gak bergantung lagi sama orang tua. Amin, amin. Hari ini akan kita bahas temanya adalah mengejar harta. Tuh, 2, 3, mengejar harta. Siapa yang mau ngejar harta? Saya, boleh nggak? Saya. Oh, iya Asri doang, saya juga. Saya Siapa yang mau ngejar harta? Yang disetujuin yang pertama, yang kedua enggak. Berarti ibunya Ngapain telat. mengejar harta, bukannya harta Lagian. yang datang sama kita Sekarang karena kita ada gini. rezekinya. Betul. Pak Ustadz makanya dijelasin dulu ke jamaah semua yang ada di rumah dan juga di studio. Adakah batasan-batasan dalam mengejar harta? Karena kalau kita bicara ngumpulin harta itu pasti nggak pernah puas. Bener nggak Bu? Benar. Bener nggak Bu? Mau tahu jawabannya? Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.